Museum Fathahillah di kawasan Kota Tua Jakarta menjadi salah satu saksi sejarah perkembangan ibu kota sejak masa Batavia pada abad ke-17. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah serta koleksi yang ada di dalam museum tersebut, kita akan bergabung dengan rekan kami, Keila Ayundia yang berada langsung di lokasi. Keila, silakan lapor. Gedung ini dibangun pada tahun 1707 dan diresmikan pada 1710 sebagai Balai Kota Batavia. Selain menjadi pusat pemerintahan, gedung ini juga digunakan untuk pengadilan dan penahanan tokoh-tokoh penting termasuk Pangeran Diponegoro. Ketika memasuki Museum Fathahillah, pengunjung dapat melihat berbagai ruangan yang menyimpan benda-benda bersejarah. Sekarang kita sedang berada di ruangan koleksi furnitur antik. Ruangan ini menampilkan berbagai perabotan rumah tangga pada zaman kolonialisme seperti meja makan bergaya Eropa di abad ke-18, lemari ukir Belanda, dan peti besi untuk menyimpan dokumen penting VOC. Selanjutnya kita sedang berada di ruang pengadilan. Ruang ini dahulu digunakan sebagai tempat sidang oleh pemerintah kolonial. Di sini terdapat berbagai benda-benda yang masih terjaga, seperti meja, kursi hakim dari kayu jati, palu sidang yang digunakan pejabat pengadil VOC, dan kursi saksi yang asli dari abad ke-17. Bergeser sedikit ke sebelah sini, kita memasuki ruangan Indis, di mana ruangan ini memiliki koleksi kursi-kursi pada zaman dahulu kala. Untuk teman-teman yang kesulitan mencari ruangan di sini, di setiap ruangan tersedia peta penduduk digital, di mana kalian bisa menggunakannya untuk mencari sejarah yang ada di museum ini. Ruang bawah tanah ini menjadi salah satu titik sejarah karena pernah digunakan untuk menahan tokoh-tokoh pahlawan, salah satunya Pangeran Diponegoro. Di sini pengunjung dapat melihat jeruji besi berlapis baja, rantai besi pengikat tanah, dan lampu minyak tua yang digunakan untuk penerang pada saat itu. Mari kita lihat bagian dalam dari penjara bawah tanah. Adalah orang-orang yang melawan kekuasaan kolonial Belanda. Kedua, ada pelaku tindak kriminal seperti pencuri atau pelanggar hukum yang tinggal di Batavia. Halo, selamat siang Kak. Kalau boleh tahu aku dengan siapa? Aku namanya Veras Fasmanadina, dipanggil Veras. Oke, Kak Veras ya tadi. Aku hari ini mau izin nih, mau tanya-tanya sedikit soal museum ini. Apakah boleh Kak? Boleh banget. Oke, aku masuk ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Oke, hal ikonik apa yang dapat menarik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri supaya berkunjung ke Museum Fathahillah? Di sini banyak yang ikonik ya, termasuk kayak ada prasasti, ada koleksi-koleksi kayak lukisan gitu kan. Ada di atas juga ada ruang sidang, kayak ada lukisan lukisan ketiga peradilan gitu pokoknya. Sama banyak di sini yang ikonik sih gitu, kayak ada batu-batu yang buat dijadiin kapak gitu dan lain sebagainya gitu. Banyak yang ikonik kok di sini. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa yang masih menjadi tantangan sampai saat ini dalam melestarikan budaya atau menjaga budaya yang ada di dalam museum ini?
tantangannya. Maksudnya kayak kalau di sini paling kayak apa sih, dijaga. Maksudnya kalau bagi orang-orang ini, maksudnya jangan, nggak, maksudnya di sini apa sih namanya, pasti dilestarikan, maksudnya ya kayak dijaga, dirawat koleksinya, terus di apa sih namanya, dicat, maksudnya dicat, dirapikan secara ulang, pokoknya gitu secara setiap minggu gitu, intinya diliatin lah gitu kebersihannya segala macemnya gitu, gitu pasti kita jaga banget kok. Maksudnya kalau untuk pesan orang sih kayaknya mungkin ya biar nggak apa sih, aduh gitu. Gitu, Pak. Jadi ya kayak kita misalnya kayak buat Gen Z gitu ya, kayak pasti kita menjaga, maksudnya kalau boleh nyentuh tapi nggak boleh takut rapuh, takut apa gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Maaf ya ganggu waktunya. Terima kasih banyak. Ya, mari. Dengan koleksi benda-benda bersejarah dan atmosfer yang mempertahankan jejak masa lalu, Museum Fathahillah menjadi destinasi penting untuk mengenal sejarah Jakarta sekaligus menikmati budaya Betawi. Dari studio, saya Najma Dalila melaporkan untuk program Sejarah Jakarta.